Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so today's discussion will be about infinitive and gerund, yaitu penggunaan infinitive dan gerund sebagai non-finite verb form. Apakah maksud dari non-finite verb form dan perbedaannya dengan finite akan kita lihat dalam contoh pola kalimat yang akan kita bahas berikutnya. Okay, so table of contents. Jadi pembahasan kita hari ini akan mengenai tentang infinitive, definition, verb form, function, and sentence pattern. And then gerund will be about the definition, verb form, function, and sentence patterns. And then the third will be about choosing between infinitive and gerund. And then the fourth will be about choosing subjects of two infinitive and gerund. And then the fifth will be about example of questions. So, what is infinitive? The definition. Jadi definisi dari infinitive adalah the basic form of a verb that usually follows to. Jadi bentuk dasar kata kerja yang biasanya diletakkan setelah to. Dalam contoh kalimat, I had to go and I must go. Go di sini adalah infinitive form. Jadi bentuk infinitive ada to go yaitu to infinitive dan juga go dalam must go itu adalah verb infinitive. Jadi kata kerja dasar tanpa awalan to atau imbuhan to. Nah, di sini I had to go, I sebagai subjek, had adalah sebagai finite-nya, kata kerja utama. Sedangkan to go, to infinitive, ini adalah non-finite. Ya, jadi bentuk kata kerja tetapi tidak sebagai kata kerja utama, to infinitive. Sedangkan dalam kalimat I must go, I sebagai subjeknya, must sebagai auxiliary-nya atau kata kerja bantu, sedangkan go sebagai finite-nya. Jadi berinfinitive itu juga bisa difungsikan sebagai finite. Nah, kalau yang to infinitive itu non-finite. Nah, bisa dicermati ya. Dan list of verbs followed by to infinitive. Jadi berikut adalah daftar kata kerja yang ketika dia difungsikan sebagai finite maka diikuti oleh to infinitive. Nah, contoh dalam kalimat she agreed to speak before the game. She sebagai subjeknya, agreed menyetujui itu sebagai finite-nya. Ini salah satu dari kata kerja dalam tabel ya. Kemudian diikuti to speak, to infinitive. Nah, di sini to speak ini tidak sebagai finite karena agreed-nya sudah sebagai kata kerja utama. Bisa dicermati ya. Jadi kalau kalian temukan salah satu kata dalam tabel ini, maka diikuti oleh to infinitive. Next, verbs followed by object and to infinitive. Jadi berikut adalah list kata kerja yang berfungsi sebagai finite, kemudian diikuti oleh objek, baru diikuti to infinitive. Contoh dalam kalimat, everyone expected her to win. Jadi subjeknya adalah everyone, kemudian finite-nya expected. Salah satu kata dalam tabel ya, dicari huruf E, expect. Nah, bentuk keduanya expected. Kemudian objeknya her diikuti oleh to infinitive, to win. Nah, ini adalah pola untuk yang kedua, bentuk to infinitive. Yang pertama, subjek, verb, langsung to infinitive. Yang kedua, subjek, verb atau finite, diikuti objek, baru to infinitive. Nah, bisa dicermati ya. Kemudian ada catatan, note, some of these verbs are included in the list above and may be used without an object. Jadi beberapa kata ini ada yang mungkin masuk dalam list tabel sebelumnya tadi, tabel sebelumnya. Yaitu tidak perlu digunakan dengan objek. Nah, kalau yang ini kan perlu digunakan dengan objek. Nah, jadi nanti tergantung makna kalimat itu yang kita butuhkan apa. Apakah yang membutuhkan objek atau yang tidak membutuhkan objek. Okay, next, verbs followed by object and pair infinitive. Jadi kalau sebelumnya diikuti oleh to infinitive, ini diikuti oleh pair infinitive. Seperti apa kata kerja yang dimaksudkan? I let Tom chair the meeting.
I sebagai subjek, let sebagai finite-nya, Tom objeknya, chair per infinitive, the meeting. The boss made the secretary work hard. The boss sebagai subjeknya, made sebagai salah satu causative verb. Kemudian the secretary objeknya, work-nya per infinitive karena ada made causative, salah satu dari causative verb. They see the man meet his client secretly. They sebagai subjek, see sebagai salah satu perception verb yang harus diikuti oleh objek dan per infinitive. Kemudian the man objeknya, meet per infinitive, his client secretly. Jadi kalau kalian menemukan salah satu kata kerja yang difungsikan sebagai finite, salah satu dari tabel ini ya, kata kerja dalam tabel ini yang posisinya sebagai finite kemudian diikuti objek, maka setelahnya adalah per infinitive. Untuk causative dan non-causative, kemudian perception verb ini sudah kita bahas sekilas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang voice. Nah, jadi causative ini adalah bentuk kata kerja yang dimana dia menyebabkan subjek untuk melakukan suatu action. Nah, di sini adalah kata made ya contohnya. Jadi seorang bos atau atasan itu membuat atau menyuruh atau memerintahkan sekretarisnya untuk bekerja keras. Nah, jadi mengandung makna sebab, menyebabkan. Kemudian non-causative itu maknanya contoh yang pertama I let, saya mempersilahkan atau meminta atau membiarkan, jadi tidak mengandung makna sebab. Nah, let non-causative. Kemudian perception adalah kata kerja yang mengandung makna aktivitas salah satu panca indera, atau one of five senses. See melihat. Nah, itu adalah indera penglihatan. Dalam contoh kalimat they see. The man meet his client secretly. Jadi kalau kalian menemukan salah satu dari kata berikut ini, maka setelahnya diikuti oleh objek, baru per infinitive. Bisa dicermati contohnya ya. Kemudian sentence pattern of infinitive. Jadi pola kalimat dalam penggunaan infinitive, baik to infinitive atau per infinitive. Nah, yang pertama adalah after certain verb. Jadi ada beberapa kata kerja tadi dalam tabel yang pertama. Setelah kata kerja dalam tabel itu diikuti oleh to infinitive tanpa objek untuk yang pertama, poin yang pertama. Di sini contoh kalimatnya adalah he decided to finish his work at home. Nah, jadi subjeknya he, kemudian verbnya decided, ini certain verb ya. Diikuti oleh to infinitive, to finish. Nah, jadi decided ini sebagai finite-nya, sementara to infinitive to finish itu non-finite-nya. Kemudian pola yang kedua, after certain verb plus object plus to infinitive. Dalam kalimat, he did not allow his employees to use their cell phones. Nah, jadi subjeknya he, finite-nya allow karena bentuk negatif menjadi did not allow, diikuti oleh objek his employees, setelah objek baru to infinitive, non-finite, to use their cell phones. Nah, bisa dicermati contohnya ya. Kemudian yang ketiga, after certain verb plus objek plus per infinitive. Jadi di sini ada certain verb, beberapa kata kerja tertentu diikuti oleh objek, setelahnya per infinitive. Contoh dalam kalimat, the boss made the secretaries work hard. Subjeknya the boss, verbnya made, salah satu dari causative verb. Kemudian objeknya the secretaries, infinitifnya, per infinitifnya work hard sebagai adverb. Nah, bisa dicermati ya. Ketiga pola kalimat yang biasa dipakai dalam infinitive. Ada to infinitive, ada per infinitive. Okay, so next discussion will be about gerund. The definition. Apakah gerund? A word that ends in ing, which is made from a verb and which is used like a noun. Jadi
gerund itu adalah kata kerja yang berakhiran ing, di mana dia dibentuk dari kata kerja, tetapi difungsikan sebagai kata benda. Nah, jadi memang dia dibentuk dari kata kerja, tapi fungsinya tidak sebagai kata kerja. Makanya disebut sebagai non-finite. Nah, bukan kata kerja utama. In the sentence, everyone enjoyed Tyler singing. Nah, di sini everyone itu adalah subjeknya, enjoyed itu adalah finite-nya, Tyler singing, singing di sini adalah gerund. Nah, dia difungsikan sebagai objek dari verb enjoyed. Nah, yang bisa menduduki objek adalah salah satunya adalah noun, kata benda. Jadi gerund ada yang menyebut bahwa kata kerja yang dibendakan. Oke, kita lanjutkan. List of verbs followed by ing form. Jadi berikut adalah beberapa daftar kata kerja yang apabila digunakan dalam kalimat sebagai finite, maka diikuti oleh gerund. Contoh dalam kalimat. They enjoyed walking on the boat. Nah, jadi they sebagai subjek, enjoyed sebagai finite-nya, walking-nya sebagai objek, gerund ya, dari gerund, non-finite masuk non-finite verb, on the boat sebagai adverb-nya. Oke, bisa dicermati ya pola kalimatnya. Jadi beberapa kata dalam tabel berikut ini apabila digunakan dalam kalimat maka diikuti oleh gerund. Sentence pattern of gerund. Nah, kita langsung dalam pola kalimat yang biasanya memakai gerund di dalamnya. Kinds yang pertama adalah after certain verb. Jadi sesuai tabel tadi, ini adalah salah satu yang memakai kata kerja tertentu diikuti oleh gerund. Subject John, verbnya enjoys, finite-nya, kemudian objeknya berupa gerund, arriving and being. Karena ada dua kata kerja, arrive dan be, dan keduanya didahului oleh certain verb gerund, maka bentuknya harus gerund, arriving and being, kedua-duanya. The first person in the office. Nah, ini saya tulis keterangan other karena bisa jadi posisinya sebagai complement, objek, atau adverb. Ini the first person in the office ini adalah objeknya dari gerund. Gerund sendiri adalah objek dari finite enjoys. Sedangkan subjeknya John. Nah, kemudian pola yang kedua. After certain phrasal verb. Jadi setelah phrasal verb. Verb yang berupa frasa, rangkaian. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dalam contoh kalimat, I am looking forward to. Nah, jadi looking forward to ini adalah phrasal verb. Kalau kalian menemukan looking forward to, maka diikuti oleh gerund, ya, bukan to infinitive, tetapi gerund. Meeting you in person. Nah, biasanya pengecohnya ini to-nya. Karena looking forward to ini adalah phrasal verb, satu rangkaian, maka diikuti oleh gerund. Phrasal verb yang lain biasanya adalah yang biasa dipakai ya. Contoh lainnya adalah used to atau be accustomed to. Nah, tuh. Bisa kalian cari contoh lainnya nanti. Kemudian pola yang ketiga, subject reading, finite-nya is, kemudian objeknya my hobby. Di sini gerund reading difungsikan sebagai subjek. Nah, oke, bisa dicermati polanya. Oke, next, choosing between infinitives and gerund. Jadi nanti akan ada tricky sentence ya. Jadi kalimat yang menjebak, apakah yang harus dipilih adalah gerund atau infinitive. Apabila kalian menemukan verb kata kerja yang difungsikan sebagai finite, remember, forget, regret. Nah, apakah yang kita pilih infinitive atau gerund? Kita lihat dalam contoh kalimatnya. Apabila kalian menemukan kata remember, di sini mengandung makna future kalimat itu, maka yang kalian pilih adalah infinitive. Remember to revise the questions before handing out the exam. Jadi ingat untuk merevisi atau memperbaiki jawaban pertanyaan sebelum menyerahkan untuk ujian. Nah, sebagai jawaban ujian. Nah, seperti itu. Jadi
memperbaiki atau merevisi, mengingatkan itu, kegiatan untuk merevisi itu akan dilakukan, maka mengandung makna future. Kita pilih infinitive. Tetapi apabila kalimat itu mengandung makna past atau lampau, maka gunakan gerund. I remember attending two dance classes when I was a child. Nah, ini ada keterangan I was a child. Jadi lampau, sudah lampau. Maka kita memakai gerund attending setelah finite remember. Subjeknya I. Kalau yang pertama remember itu ini bentuk imperatif, perintah, mengandung subjek you yang tidak dituliskan. You remember to revise the questions before handing out the exam. Nah, seperti itu bentuk lengkapnya. Oke, bisa dicermati ya perbedaan penggunaan kedua kalimat ini. Untuk regret dan forget, ini kalimatnya terbalik ke atas bawah ya. Silahkan disesuaikan sesuai contohnya, simak sesuai contohnya. Ketika kalian memakai regret ataupun forget, maka dalam infinitive itu sama seperti remember, mengandung makna future. Tetapi dalam penggunaan gerund, kalimat yang memiliki remember, regret, repeat sebagai remember, regret, and forget sebagai finite, maka mengandung makna past atau lampau. Kita lihat dalam penggunaan forget. My grandmother forgot to lock the door when she left the house. Nah, ini nenekku lupa untuk mengunci pintu. Nah, untuk mengunci pintu saat itu adalah kegiatan yang akan dilakukan. Nah, tetapi lupa untuk melakukannya. Maka itu mengandung makna future. Kalau dalam kalimat I forgot doing it last week. Nah, I repeated the activity because I forgot doing it last week. Saya mengulang melakukan latihan atau kegiatan ini karena saat itu masa lampau minggu lalu saya tidak melakukannya. Nah, ini mengandung makna past. Maka memakai gerund. Nah, sama dalam penggunaan forget, ketika mengandung kalimat itu mengandung makna future, masa depan, maka memakai to infinitive. We regret to inform you that we cannot fulfill your last wish. Jadi kami menyesal untuk menyampaikan pada Anda bahwa kami tidak akan bisa untuk memenuhi keinginan terakhir Anda. Nah, ini mengandung makna masa akan datang. Sementara dalam kalimat I regretted speaking so rudely. Jadi saya menyesal karena tadi sudah ngomong kasar. Nah, ini mengandung makna lampau. Jadi silakan dicermati perbedaannya ya. Contoh penggunaan kata stop. Nah, ini sering sekali keluar dalam soal. Jadi kapan kita memakai to infinitive kalau ada kata stop dan kapan kita memakai gerund kalau ada kata stop. Nah, yang perlu diingat, ketika kita memakai infinitive, maka kegiatan yang terkandung dalam verb yang kedua itu untuk dilakukan. Jadi dalam satu kalimat itu ada dua aktivitas. Berhenti dari aktivitas pertama untuk melakukan aktivitas yang kedua. Kalau dalam gerund hanya ada satu aktivitas. Berhenti melakukan satu aktivitas itu. Nah, kita lihat dalam contoh kalimat infinitive, berarti ada dua kegiatan. He stopped to rest for a few minutes. Jadi dia berhenti, semisal dia berhenti dari melakukan perjalanan untuk melakukan kegiatan istirahat. Nah, to rest for a few minutes. Jadi dalam to infinitive ada dua kegiatan, berhenti dari kegiatan pertama untuk melakukan kegiatan kedua. Sementara dalam gerund hanya ada satu kegiatan, jadi berhenti untuk melakukan satu kegiatan itu. Contoh dalam kalimat He stopped smoking. Nah, hanya ada satu aktivitas smoking. Jadi dia berhenti untuk merokok. Nah, bisa dicermati ya. Kalau dalam to infinitive ada dua aktivitas, berhenti dari aktivitas pertama untuk melakukan aktivitas yang kedua. Tetapi dalam gerund hanya ada satu aktivitas. Maknanya berhenti dalam melakukan aktivitas satu itu. Kalau gerund. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Kemudian penggunaan try dalam to infinitive bermakna eksperimen atau coba-coba aja.
Sementara dalam gerund bermakna make the effort. Jadi ada usaha sungguh-sungguh. Contoh dalam to infinitive. Coba-coba. I was trying to open the door but I couldn't. Nah, di sini hanya mencoba membuka. Nah, konteksnya bisa jadi saat itu dia hanya lewat, tidak membawa kunci atau tiba-tiba datang. Jadi nyoba buka, bisa enggak? Nah, hanya coba-coba. Tetapi dalam gerund itu ada make an effort, ada usaha. Why don't you try using this key? Nah, kenapa enggak pakai kunci ini? Jadi memang dicoba sungguh-sungguh dengan kunci. Nah, silakan dicermati perbedaan penggunaan antara infinitive dan gerund. Okay, next, choosing subject of to infinitive and gerund. Jadi memilih subjek dari to infinitive dan gerund. Untuk penggunaan to infinitive, maka dia diawali oleh objective pronoun. Jadi to infinitive itu diawali oleh pronoun yang posisinya di objek. Contoh dalam kalimat. Martha expects him to tell her about the situation. Him itu adalah objek. Pronoun objek. Subjeknya Martha, expect sebagai finite-nya, objeknya him to tell her. Karena him posisi pronoun objek, maka diikuti oleh to infinitive, to tell. Kemudian dalam contoh yang kedua, I allowed her to run the machinery. I sebagai subjeknya, allowed sebagai finite-nya, her sebagai objeknya, her to run. Karena her itu adalah posisi pronoun objek, maka diikuti to infinitive, to run. Bagaimana dengan penggunaan gerund? Gerund diawali oleh possessive adjective. Jadi pronoun yang posisinya di possessive adjective. Contoh dalam kalimat. I appreciate your telling him about the situation. Nah, jadi I sebagai subjeknya, appreciate sebagai finite-nya, your telling him. Ini objek berupa gerund, objeknya appreciate. About the situation. Nah, jadi penggunaan gerund telling itu apabila diawali oleh possessive adjective. Salah satunya your. Kemudian dalam kalimat yang kedua, my boss permit my leaving work 10 minutes early. Subjeknya my boss, permit sebagai finite-nya, my leaving work. Ini 10 minutes sebagai objek dari permit. Nah, posisi objek itu ditempati oleh gerund. Susunan gerundnya adalah possessive adjective plus gerund, my living. Nah, cermati ya. Antara your telling, my living ini tidak boleh disela oleh kata-kata lain. Nah, semisal your situation telling itu nggak boleh. My past living itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh dipisahkan oleh kata-kata lain. Harus setelah possessive adjective harus gerund langsung. Your telling, my living, my coming, my eating, my drinking. Nah, seperti itu. A glimpse of pronoun. Jadi sekilas tentang contoh dari penggunaan pronoun dalam to infinitive ataupun gerund. Nah, apa saja sih objek pronoun? Jadi pronoun yang bisa menduduki posisi objek antara lain adalah me, to meet. Jadi kalau ada objective pronoun diikuti oleh to infinitive. Expect me to meet. Expect you to meet. Expect them to meet. Expect us to meet. Expect her to meet. Expect him to meet. Expect it to meet. Nah, to infinitive. Tetapi apabila diawali oleh possessive adjective, maka setelahnya diikuti oleh gerund. Nah, ini kalau optionnya antara to infinitive dengan gerund ya. Delay my visiting. Delay your visiting. Delay the visiting. Delay our visiting. Delay her visiting. Delay his visiting, delay its visiting. Jadi possessive adjective ini setelahnya harus diikuti oleh noun. Kalau tidak noun phrase. Nah, di sini gerund fungsinya sebagai noun, maka tepat apabila dia
jatuh atau ia jatuh setelah possessive adjective. Nah, bisa dicermati ya. Pembahasan detail pronoun nanti akan ada bagian tersendiri. Okay, so next will be about example of questions. Jadi contoh kalimat atau contoh pertanyaan yang nantinya mungkin akan kalian temui. Nah, jadi dalam kalimat he expects his client bla 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 within the hour. Jadi subjeknya he, ada certain verb expects diikuti oleh objek his client, maka yang kita butuhkan adalah to infinitive karena ada certain verb to infinitive. Maka option yang paling tepat adalah to arrive within the hour. Nah, karena expects bisa dilihat masuk dalam salah satu certain verb to infinitive dalam tabel yang pertama tadi. Kemudian contoh yang kedua. All I want is for him bla 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 that investing in the company was a mistake. Nah, all I want is for him. Nah, him di sini adalah apa? Objektif pronoun. Maka yang kita butuhkan adalah to infinitive. Karena to infinitive jatuh sebelum objek pronoun. Pronoun yang posisinya di objek. Sementara gerund setelah possessive adjective. Nah, karena ini him adalah objective pronoun, maka yang kita butuhkan adalah to infinitive. To admit. All I want is for him to admit that investing in the company was a mistake. Nah, kecuali kalau di sini his ya, berarti his admitting. Karena him maka to admit. Kemudian next question. Christine promised blah 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 us at the theater after she got off work. Nah, subjeknya Christine ada certain verb promise, maka yang kita butuhkan adalah to infinitive. Karena promise masuk dalam salah satu certain verb to infinitive. Jadi option yang paling tepat adalah Christine promised to meet us at the theater after she got off work. Nah. Next sample of questions. John stopped blah 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 to staff meetings without explaining why. Nah, diingat ya, kalau dalam penggunaan to infinitive setelah stop, maka ada dua kegiatan. Berhenti dari kegiatan pertama untuk melakukan kegiatan yang kedua setelah stop. Sementara dalam gerund hanya ada satu kegiatan, berhenti dari satu kegiatan itu. Nah, kita lihat konteksnya dari kalimat ini. Berhenti untuk came, coming to come, datang. Berarti hanya ada satu kegiatan. John itu berhenti datang kan? Maka yang kita butuhkan adalah gerund. John stop coming. Nah, jadi John itu berhenti dalam pertemuan staff tanpa memberi penjelasan. Jadi kita lihat konteks kalimatnya yang dibutuhkan apa. Apakah di sini ada dua kegiatan? Apakah hanya ada satu kegiatan? Okay, so that's all about infinitive and gerund. Jadi untuk bisa mengerjakan soal, memang modalnya adalah memahami dan menghafalkan certain verbs-nya. Baik certain verbs gerund dan juga certain verbs infinitive. Oke, silahkan apabila ada pertanyaan dan selanjutnya kita akan berlatih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.